Karena pembicara semua sudah datang, jadi di sesi terakhir ini teman-teman sekalian, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan yang pertama saya panggil untuk bisa hadir di kursi depan, yaitu Presiden kita, Presiden Indonesia Wound Care Clinician Association. Aplaus buat Pak Edi Mulyadi. Sudah kenal dengan Pak Edi ya? Sudah. Yang kedua, kita hadirkan ibunda kita dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Sri Nawaretno. Kami persilahkan, Dok. Kemudian yang ketiga dari BPJS, Dr. Gigi Rita. Saya berdiri di sini atau saya duduk di sana? Berdiri di sini ya. Oke, kalau berdiri di sana? Tidak kelihatan. Baik, beliau-beliau yang hadir di sini akan kita ajak diskusi bersama-sama terkait dengan bagaimana kita mengelola diabetes di Indonesia, terutama diabetes wound. Karena sekali lagi tahun ini sekitar 21 juta saudara-saudara kita di Indonesia itu mengalami diabetes dan yang mengalami resiko cukup banyak, sehingga yang hadir di sini diharapkan ini menjadi bagian dari proses perubahan, dan ini tidak bisa kita kerjakan satu profesi sendiri, kita membutuhkan kolaborasi, dan tentu yang dihadirkan di depan ini berharap untuk kita semuanya berdiskusi. Ya. Nanti beliau-beliau mendapatkan masukan, kita juga dapat masukan bagaimana menangani ini secara komprehensif. Dari pertama Pak Edi Mulyadi dulu, beliau dari Presiden WCCA. Ada nggak yang ingin bertanya kepada Pak Edi? Udah deg-degan nih Pak Edi nih. Ya. Ada nggak yang ingin bertanya kepada Pak Edi tentang penanganan diabetes atau bagaimana peran WCCA di Indonesia? Ada? Kalau tidak ada, saya persilakan Pak Edi. Paling tidak Pak Edi 1 menit, 3 menit untuk cerita kiprahnya WCCA di Indonesia seperti apa. Oke, baik, terima kasih Pak Leli yang sangat luar biasa yang sudah membantu kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Yang kami hormati para panelis, narasumber, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mewakili teman-teman di komunitas perawatan luka Indonesia Wound Care Clinician Association. Jadi kita selalu bergerak di bidang yang selama ini kita geluti, terutama luka. Ya, perawatan luka yang kita lakukan, alhamdulillah ini memberikan contoh dan warna bagaimana pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini. Begitu program luka ini berjalan dulu, nanti Bu Wida mungkin menceritakan dengan program INETNEM-nya, lulusan perawatan luka ini sudah mulai mendirikan tempat-tempat praktek di seluruh Indonesia dengan memasangkan plang bahwa kita punya sertifikat perawat luka yang tersertifikasi atau kompeten keperawatan luka. Nah, selama ini kita juga sudah banyak sekali melakukan
pelayanan berupa perawatan luka baik di klinik, kemudian home care, kemudian juga kita melakukan hospital visit, kemudian juga kita juga melakukan perawatan di tempat-tempat bencana. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa keberadaan InWCCA ini tidak semata-mata kita melakukan profit untuk kepentingan pribadi, tetapi juga kita membawa nilai-nilai humanity atau kemanusiaan. Kita selalu tampil di daerah-daerah bencana, ya, tampil bukan untuk cuma sekedar foto hai, tapi kita melakukan action langsung, melakukan perawatan luka-luka, terutama luka pasca bencana. Dan ini alhamdulillah kegiatan kita ini tercatat di dalam lembar negara yang terregistrasi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sehingga kita pada saat dan di Dinkes semua kabupaten kota yang terkena dampak. Dan alhamdulillah pada saat penyusunan rancangan undang-undang kita diundang oleh Kemenkes, terutama dari bidang pusat krisis kesehatan, untuk menjadi salah satu organisasi non government yang ikut membidani lahirnya rancangan undang-undang yang baru, insya Allah sebentar lagi akan disahkan terkait dengan DMTs, ya, disaster medical teams. Ya, jadi kita insya Allah ada di dalam itu. Ini yang skup, saya katakan skup nasional, dan kegiatan-kegiatan berupa membangun profesi keperawatan juga supaya nilai humanismenya juga semakin baik dan kepentingan kita di tengah-tengah masyarakat juga semakin terasa. Dan yang paling penting kami sampaikan pada kesempatan ini juga bahwa kami sudah melakukan kampanye stop amputasi di seluruh Indonesia, dan kami yakin angka amputasi Indonesia pasti menurun. Cuma ada cumanya, kekurangan kami tidak ada pencatatan yang terkoordinir selama ini. Dalam artian ada pasien yang memang sudah vonis amputasi tapi tidak perlu amputasi. Itu yang tidak terregister dengan baik. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan sistem dan lain-lain halnya kita bisa mengumpulkan data ini, dan ini akan menjadi sebuah kampanye mungkin bisa kita bawa di dunia internasional. Mungkin demikian Pak Lili. Terima kasih Pak Edi. Nah, terkait dengan masalah yang tadi terakhir pencatatan, ada nggak pesan buat teman-teman di sini apa yang bisa mendukung itu Pak Edi? Oke, baik. Nah, jadi kepada seluruh praktisi perawat luka khususnya, kita berharap Bapak dan Ibu, dokumentasi kita penting. Kita punya dokumentasi selama ini wajib sebagai legal aspek kita dalam bekerja dan bertugas. Jadi jangan lupa mencatat kronologis riwayat kesehatan pasien, terutama yang tadi yang ada rencana dilakukan amputasi tapi perawatannya dilakukan dengan menggunakan dressing apa saja dan hasilnya tidak perlu amputasi kesimpulannya. Jadi harus tercatat sehingga nanti kita di pusat akan menerima laporan-laporan atau dikirim ke pusat supaya nanti ini bisa kita kumpulkan dan itu jadi catatan nasional kita untuk kita sampaikan di forum-forum yang seperti ini. Salah satu masyarakat juga harus tahu bahwa kaki kita juga harus kita selamatkan. Demikian Pak Lili. Oke, terima kasih Pak Edi. Aplaus dulu buat Pak Edi ya. Ingat pesannya Pak Edi ya. Ingat pesannya Pak Edi ya. Berarti catat. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Dan yang kedua, Bapak sekalian, perlu diingat sejarah di Indonesia. Kota Bogor ini merupakan salah satu saksi sejarah dan pelaku sejarah tentang pertama kali adanya balai asuhan keperawatan yang pertama di Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu buat Kota Bogor yang pertama kali melahirkan balai asuhan keperawatan di Indonesia. Dan nama balai asuhan keperawatan di Indonesia pertama itu disebut dengan WOCare Clinic waktu itu ya. WOCare Clinic, dan sekarang sudah berkembang menjadi WOCare Center. Nah, tentu kita akan pengen dengar dari ibunda kita dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, apa sih yang menjadi sekarang ini kendala di dalam pengelolaan diabetes di Kota Bogor yang mungkin bisa kita sinergikan di Kota Bogor ini. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih ini atas kesempatannya mengundang kami, dan luar biasa
Pertama saya memberikan apresiasi kepada We Care Center gitu, yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa, Diabetic Expo 2024 gitu ya. Dan luar biasa pesertanya juga dari seluruh Indonesia dan mancanegara ya, luar biasa. Dan kalau tadi ditanya bagaimana kondisi diabetes mungkin ya, khususnya di Kota Bogor ya. Memang bukan hanya Kota Bogor sebenarnya ya, kita itu Indonesia dihadapkan pada triple burden sebenarnya ya. Masalah penyakit menular, penyakit tidak menular, pre-emergent disease. Kita tahu penyakit tidak menular salah satunya diabetes itu angkanya meningkat, trennya meningkat, berhubungan dengan lifestyle juga. Data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 yang terbaru kemarin, prevalensinya adalah 1,7%. Indonesia, Jawa Barat juga 1,7%. Jadi sama itu Indonesia dengan Jawa Barat. Kota Bogor dan data kami ternyata lebih tinggi, 2,5%. Jadi trennya dari tahun ke tahun data kami, data nasional juga ternyata meningkat, gitu ya. Data terupdate kami untuk Kota Bogor saja harusnya kalau 1,7% angka nasional gitu ya. Itu kisaran di angka 17.600-an gitu ya. Tapi ternyata kemarin di tahun 2023 angka kami menjadi 21.300, luar biasa. Jadi di atas target, di atas angka nasional gitu. Tahun sebelumnya masih bertahan di angka 17.000-an. Angka kematian juga ternyata meningkat juga gitu ya. Dan sinergi dengan itu juga sinergi dengan program dari Kementerian Kesehatan. Dan sekarang quick win-nya Pak Presiden, Pak Prabowo ya, ada quick win di kesehatan itu ada 3. Jadi selain setiap kabupaten kota harus ada rumah sakit tipe C yang lengkap, sarana prasarana fasilitas, juga TBC itu menjadi prioritas ya, pengendalian TBC, dan yang terakhir adalah screening, deteksi dini terutama untuk penyakit tidak menular. Ini rupanya juga sinkron dengan program unggulannya Kota Bogor, karena kita melihat dari data tersebut ya, kita punya unggulan juga untuk screening dan deteksi dini dalam hal penyakit tidak menular, khususnya juga diabetes gitu ya. Diabetes tidak bisa dikerjakan sendiri. Menarik sekali hari ini topiknya luar biasa Bu Wida. Jadi kita harus bersinergi dan kolaborasi dengan semua multidisiplin, semua stakeholder. Jadi luar biasa penguatan ini setelah sekarang ya workshop hari ini tentu untuk menangani satu masalah bersama kita, masalah prioritas bukan hanya di tingkat level kota, regional, bahkan nasional ya, mungkin juga global gitu ya. Nah ini kita memang harus berkolaborasi dan bersinergi. Tidak bisa dikerjakan oleh satu multidisiplin ilmu saja, begitu ya. Dan ini juga kita Dinas Kesehatan sendiri selain tadi edukasi, promosi kesehatan kita gencarkan. Alhamdulillah dengan Germas ya, kemudian kita gencar di screening gitu di semua level, terutama di usia produktif. Data kami, data nasional sama diabetik ternyata meningkat di usia mulai usia produktif 18 sampai 59 tahun. Itu juga angkanya meningkat. Kita concern di situ begitu. Dan selain itu juga kita mengenalkan bahwa komplikasi diabetes betul mother of penyakit ya, jadi ibunya penyakit, mother of disease, kemudian juga silent killer ya kan, betul. Jadi itu juga yang kita edukasi ke masyarakat juga pentingnya ketika diabetes itu komplikasinya akan jalan terus. Ketika komplikasi salah satunya luka diabetes. Penanganan luka diabetes itu complicated ya. Kadang kita perlukan satu selain tenaga medis, tenaga kita ya, tenaga kesehatan yang memang kayaknya memang harus care ya. Minatnya juga dalam hal luka-luka selalu. Kalau Bu Wida saya itu urusannya bagian di luka-luka gitu ya, borok. Nah itu kadang juga yang menjadi masalah di masyarakat. Tentu ini juga alhamdulillah dengan WUCARE ini ada pendidikan tersebar di seluruh Indonesia yang concern terkait dengan ini tentu kita kolaborasikan dengan semua disiplin ilmu. Satu contoh misalnya pasien yang sudah luka
contoh luka diabetik, dirawat rumah sakit. Biasanya pasien akan bingung setelah pulang rawat, betul, ya. Akhirnya karena penanganan tidak tepat, tidak mencari penanganan untuk perawatan luka, gitu ya, untuk di home care. Nah itu sangat butuhkan. Biasanya kan kalau di rumah sakit ada yang merawat di rumah sakit, tapi begitu pulang dari rumah sakit, gitu, sudah mulai bingung lagi perawatannya. Belum teredukasi masyarakat. Ya, jadi bagaimana sih perawatan luka yang benar, bukan tambah baik, akhirnya nanti amputasi tadi itu ya. Sehingga saya menyambut baik dan apresiasi gitu ya, luar biasa WUCARE gitu, yang concern terhadap perawatan luka gitu ya, bagaimana meningkatkan kompetensi dari semua tenaga kesehatan, tenaga medis ya. Nah ini juga paling tidak kita bisa menekan angka mortalitas, morbiditas, termasuk disabilitas terkait khususnya diabetes mellitus. Jadi di sini poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi dengan semua multidisiplin, semua stakeholder. Karena nanti kita bicara yang berperan bukan hanya nakes saja, tapi kita butuh dukungan support system dari masyarakat dan stakeholder yang lain. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bu Dokter Retno. Dokter, sebelum saya beralih, ada nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman, mumpung ini kan forumnya saling sinergi ya, kira-kira ada permasalahan apa di dinas kesehatan yang bisa dibantu atau disinergikan di semuanya, kalau ada. Untuk khususnya, ya. Di perawatan luka diabetes. Iya, jadi perlunya kolaborasi ya. Jadi begini, semua permasalahan kesehatan itu kita juga lesson learn dari pandemi COVID. Sebenarnya kita banyak belajar terkait dengan pada saat kemarin pandemi COVID ya, lesson learn-nya sedahsyat apapun kemarin pandemi COVID ternyata bisa kita kalahkan. Apa kuncinya? Kolaborasi, ya, kolaborasi, sinergi gitu. Dan saya pikir masalah kesehatan yang begitu kompleks, tantangan di depan mata kita bisa belajar lesson learn dari pandemi. Jadi kita harus bersinergi, kolaborasi. Jadi kalau intinya bagaimana kita juga menyampaikan, mensosialisasikan ya, sehingga semua ikut berperan dan berkolaborasi untuk menangani satu masalah khususnya kesehatan. Saya kira itu. Ya, oke, terima kasih dokter. Baik, sebelum saya beralih ke Dokter Rita, saya mau kembali sebentar ke Pak Edi Mulyadi ya. Kan Pak Edi Mulyadi ini bapaknya perawat luka di Indonesia gitu ya. Dan kemarin juga baru nyari data tentang pelayanan praktek mandiri dan biayanya seperti apa. Pak Edi bisa cerita sedikit aja. Ada nggak masalah pembiayaan untuk yang dapat sekilas ya, dapat infonya seperti apa Pak Edi, datanya? Masalah dari teman-teman yang praktek ini, pembiayaan perawatan luka. Iya, jadi 2 bulan dan masih berjalan sekarang, saya melakukan survei di seluruh Indonesia untuk disertasi saya terkait dengan penggunaan atau kebutuhan biaya pada saat pelaksanaan home care, terutama khusus untuk perawatan luka. Jadi memang ini masyarakat sekarang tidak ada asuransi yang salah satu yang memang memberikan dukungan untuk pengobatan yang moisture healing ini nggak ada. Karena konsep yang kita tawarkan adalah konsep moisture healing, jadi bukan konsep perawatan konvensional. Sehingga kita lihat juga di rumah sakit klaimnya juga kalau terutama di daerah ya, itu juga klaimnya juga masih bermasalah saya pikir dengan beberapa kasus di luka tersebut. Jadi intinya masyarakat memang merasa butuh insurance atau asuransi yang mendukung untuk pengobatan tersebut. Memang dari segi konsep pembiayaan yang dilakukan oleh home care itu jauh lebih murah ketimbang pelaksanaan perawatan di layanan rumah sakit. Tetapi dukungan dari asuransi kesehatan itu juga sangat dibutuhkan. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Nah ini artinya akan saya sambungkan dengan yang tamu kita yang luar biasa dari BPJS gitu ya, Dokter Rita. Mungkin pertanyaan saya Dok, tadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi, ini kan teman-teman di lapangan gitu ya. Teman-teman di lapangan punya kendala bahwa untuk perawatan luka terutama coverage-nya untuk masih rendah ya, masih kecil ya. Nah, tentu antara harapan dan realita di lapangan itu butuh sinkron gitu kan. Nah,
apa saran dari Dokter Rita kepada kita untuk bisa, tentu pemerintah kan pasti akan berusaha untuk memfasilitasi itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa permasalahan ini bisa ditangkap oleh BPJS, kemudian harapan untuk masyarakat bisa mendapatkan fasilitas perawatan luka yang standar modernnya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan oleh organisasi, apa yang dilakukan oleh pendidikan perawatan luka ini, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu Wida dari OK, juga Ibu Retno, Dr. Retno. Terima bertemu kembali ya Dok di sini. Ya Dr. Pak Edi dan Bapak Ibu Nakes ya peserta dan Diabetes Expo tahun 2024 ini. Izin Bapak mewakili BPJS Kesehatan. Mungkin untuk diabetes mellitus ini seperti kita ketahui tadi disampaikan juga oleh Dr. Retno bahwa adalah burden of disease ya. Dan khususnya untuk perawatan luka ini memang tercatat di pelayanan JKN yang berlangsung. Untuk perawatan luka yang disebabkan oleh diabetes mellitus memang termasuk 2 terbesar. Jadi peringkat 2 terbesar yang memakan biaya pelayanan kesehatan khususnya di rawat jalan tingkat lanjutan. Jadi memang sampai saat ini kami melihat tren perawatan luka itu memang banyak dilakukan di tingkat lanjutan atau rumah sakit seperti itu Bapak. Memang sedangkan di regulasi sendiri artinya kalau kita lihat regulasi seperti tadi Dokter sampaikan juga harus ada kolaborasi. Untuk perawatan luka sendiri di vaskes primer sepertinya bisa dilakukan karena memang termasuk kompetensi 4A. Namun di regulasi terakhir memang belum spesifik sekali untuk perawatan luka diabetes. Jadi baru perawatan luka secara umum, di mana disebutkan kalau untuk perawatan luka yang luas dan menyangkut estetik dan juga menyangkut organ yang lebih dalam itu yang dirujuk ke spesialistik seperti itu. Dan di BPJS sendiri atau JKN sendiri ada program prolanis. Sebenarnya kita berharap dari program prolanis ini atau program pengelolaan penyakit kronis yang difokuskan di 2 penyakit yaitu hipertensi dan diabetes mellitus. Di sana di prolanis ini juga menjadi tolok ukur atau indikator untuk kinerja vaskes tingkat primer, yaitu dilihat dari edukasi dan angka kontak. Mungkin setelah ini ya ekspon ini, terima kasih Bu Wida ya sudah banyak melakukan pelatihan, karena memang saat ini mungkin dari Dinas Kesehatan atau dari Kemkes bisa membiayai, karena diskusi yang berlangsung adalah perlunya kompetensi bagi perawat ya atau tenaga kesehatan atau GP di FKTP sehingga dapat melakukan perawatan luka DM di FKTP seperti, karena ini adalah secondary prevention ya, dan tadi kalau biayanya makin besar itu juga nanti biaya pelayanan kesehatan tidak terkendali sampai tadi bisa terjadi amputasi. Mungkin sejauh ini dari kami pastinya program-program JKN mendukung ya perawatan luka atau penanganan DM holistik dari sejak deteksi sampai ke prevensinya baik level sekunder dan tersiari. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Kalau tadi disebutkan ada program prolanis untuk diabetes dan hipertensi itu kan untuk preventifnya gitu. Nah, ini teman-teman juga selain merawat luka yang sudah terjadi luka, harapannya kan juga bisa bagaimana mencegah itu sampai nggak terjadi luka gitu. Nah, pertanyaannya adalah untuk dari assurance itu dari BPJS itu mungkin nggak pembiayaan untuk perawatan luka kaki diabetes yang sifat atau edukasinya ada pembiayaan begitu? Izin Bapak, kalau untuk edukasi memang itu sudah ada pembiayaannya untuk screening gula darah, dan itu tiap bulan di program pelayanan memang sudah pembiayaannya. Tapi khusus untuk perawatan luka diabetes yang di vaskes tingkat primer ya, yang tingkat puskesmas atau klinik swasta, memang saat ini masih masuk ke dalam skema kapitasi. Jadi belum ada pembayaran, artinya add-on atau sifatnya top up atau tambahannya seperti mungkin persalinan normal seperti itu. Tapi untuk di tingkat lanjutan seperti rumah sakit sudah ada pelayanan yang memfasilitasi atau mengakomodir untuk perawatan luka diabetes tersebut. Demikian. Oke. Baik, untuk yang teman-teman mungkin ada yang di sini kan sebagian ada yang praktek mandiri gitu ya.
ada yang praktek mandiri. Ke depan ini gambarannya seperti apa? Apakah yang mendapatkan klaim BPJS hanya yang sudah vaskes atau ke depan bisa diatur untuk yang praktek-praktek mandiri itu? Ada rencana ke sana nggak kira-kira? Atau mungkin kita harus menyiapkan apa kira-kira? Ya, sejauh ini memang kalau untuk yang dapat melakukan pengajuan klaim artinya adalah vaskes yang bekerja sama atau mungkin yang merupakan jejaring. Jadi tetap ada vaskes induknya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, terima kasih. Jadi ditangkap ya, jadi bagaimana yang praktek mandiri supaya dapat klaim BPJS, nanti ada strategi-strateginya. Ya. Dari itu, terima kasih Dr. Rita. Nah sekarang kita pengen ngerti nih, gambaran untuk pelayanan diabetes, terutama diabetes bun, di saudara kita di seberang sana seperti apa. Hadir bersama kita Dr. Hani, boleh sharing sejenak Dr. Hani? Aplaus dulu buat Dr. Hani dari Malaysia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam perkenalan dari saya Dr. Hani. Saya adalah pakar perunding perubatan keluarga di klinik kesihatan. Puskesmas. Okey, puskesmas. Okey. Sama juga di Malaysia, kes diabetes sama juga semakin meningkat. Tetapi di Malaysia kami sudah 20 tahun punya satu program kawalan diabetes. Dan kawalan diabetes ni dia bermula daripada polisi di Kementerian Kesihatan dan kami memantapkan lagi pelaksanaannya di primary care sendiri, iaitu di klinik-klinik kesihatan. Okay, dan kami juga memantapkan kawalan diabetes di peringkat hospital kerajaan dan kami ada satu lagi cabang iaitu memantapkan kawalan diabetes kepada semua klinik hospital non-government. So dia ada 3 cabang yang berbeza tetapi kami semua melalui satu polisi khas daripada Kementerian Kesihatan. So sudah 20 tahun program ini kami mantapkan di Malaysia. So memandangkan kes diabetes semakin meningkat dan kes diabetes bukan di Indonesia saja tetapi worldwide. Okay, dan kami di Malaysia sama juga. Jadi untuk memantapkan, perkara pertama untuk memantapkan kawalan diabetes, dia mesti ada satu polisi khas yang memandang kepada apa hala tuju, okay, our plan untuk mengawal diabetes dari peringkat community, okay, pengisiannya untuk kita sebagai perawatnya, okay, dan sampai kepada mereka-mereka di dalam ketua-ketua community itu sendiri. Okay, pertama kami memantapkan dari segi ilmu, knowledge kepada semua yang berada di dalam Kementerian Kesihatan itu sendiri. Daripada policy maker, sasaran berapa ramai saringan mahu dilakukan, selepas saringan dilakukan, ke mana mereka mahu kita bawa, mahu kita beri rawatan kepada mereka, dan kebanyakan saringan ni kami lakukan di peringkat klinik kami sendirilah. Okey, di government klinik-klinik yang ada seluruh Malaysia hampir 1,000 klinik. Okey, 996 klinik seluruh Malaysia. Dan kami aktifly melakukan saringan. Ada banyak peluang untuk melakukan saringan dan pesakit-pesakit yang telah disahkan mengidap diabetes, dia akan ke klinik berhampiran dan kami akan daftarkan mereka dalam satu sistem kita panggil National Diabetes Registry for the Malaysia. Dan kami akan memantau kawalannya dan dalam masa yang sama kita ada satu buku khas yang akan memantau perkembangan pesakit-pesakit ini. Dan di mana kita beri dia health education, kita emphasize empower patient untuk self-diabetic management. Ada 7 komponen yang memang pesakit kita akan ajar how to empower themselves to look after. Okay, themselves. Pertama sekali pastinya tentang kawalan diabetes. Okay. Dan dalam masa yang sama mereka yang tidak certified, ada yang certified diabetic educator, tetapi ada yang all the nurses, paramedik yang ada kami latih mereka sebagai diabetic advocate.
this diabetic advocate, we train them just like the diabetic educator. So they can examine the patient, provide the health education to our patient. Then after that, this patient we will give appointment to come to our clinic in regular basis. Okay, 3-4 months time, and every year or twice a year we will screen them for all the diabetic complication. And for the diabetic complication, for example, if patients having kidney problem, so we focus more on them. Now we aggressively try to retard the progression of the diabetic nephropathy, and we start monitoring them closely to reduce down the number of patients who will going to for hemodialysis. And we focus all the diabetic complication. We have to follow certain procedure. Then later on, at the same time, we work together with the hospital. If for the best control, normally kita akan kawal mereka daripada di community dan di klinik kesihatan. And pesakit boleh datang, boleh dapatkan rawatan dengan minimum bayaran RM1. RM1 berapa? RM3,500. Okey, sangat murah, tetapi mereka boleh bawa balik all the medication. And di Malaysia juga kami sekarang because of the diabetic burden and other disease punya burden, kita pun ada isu-isu tentang biayanya. Okey, dan kami kerajaan di Malaysia juga sedang bekerja untuk mengadakan insurans pada setiap pesakit, dan buat masa sekarang penduduk di Malaysia memang dapat rawatan yang percuma lah. Kalau masuk ke hospital juga dengan minimum bayaran, kecuali untuk prosedur-prosedur tertentu, melakukan operation dan sebagainya. Tapi the pensioner dalam government, any procedure, prostesis yang mereka boleh kena beli, itu semua dia boleh claim back daripada government. Okay? Itu yang berada di Malaysia ketika ini. So kebelakangan ini kami juga dapat meningkatkanlah kawalan dengan HbA1c yang lebih baik. Bila saya berada dalam terlibat dalam untuk meningkatkan kawalan diabetes, saya selalu cakap, saya selalu mengajar anggota saya untuk beritahu dengan pasien, mereka kena pastikan bacaan gula 2 jam lepas makan mesti bawah daripada 8 milimol per liter. Kat sini pakai mg ya? Okey, boleh Google, boleh search berapa 8 milimol per liter. Itu adalah bacaan yang memang kalau pesakit dia boleh pastikan bacaan 2 jam lepas makan, okey, bacaannya 8 milimol per liter, kita akan dapati pesakit kita akan dapat kawalan HbA1c yang sangat baik. Okay. Untuk kepada kempen stop amputation dan sebagainya, dia mesti bermula daripada kesedaran tentang penyakit diabetes itu sendiri. Dan di sana kita memang melakukan banyak saringan dalam semua aktiviti di lapangan. Dan buat ketika ini program diabetes, kita lebih fokus sekarang bukan sahaja daripada kawalan, tetapi kita telah mengenal pasti semua komplikasi yang kita saring dan kita beri tumpuan lebih. Dan untuk diabetic, for the diabetic wound, data terkini untuk kalau saya sebagai wound care coordinator for the state of Johor, kita dapati prevalence diabetic foot ulcer nampaknya menurun untuk 2 tahun. Okay, ini memandangkan kita telah ambil 2 pendekatan. Pertama adalah to prevent early complication for the diabetic foot. Kedua, we embark on this modern dressing, wound care. Okay, so majority of our patient with a small ulcer, diabetic ulcer, we can treat at primary care level. Okay, only if patient develop very badly ulcer, we cannot save the limb. Only that one we send to the hospital, and we discuss with the ortho department what can be, what we can do better for this patient.
Jadi untuk yang ketika ini di Malaysia begitulah keadaannya. So kebanyakan pesakit anytime daripada hospital discharge, dia boleh datang ke klinik kami untuk dapat semua sekali dia punya rawatan, dan bukan untuk diabetes, untuk satu patient kami akan saring keseluruhan penyakit yang ada padanya. We more focus on patient-centered care. Okay. Oke, terima kasih plus dulu buat Dr. Hani. Baik, sharing yang luar biasa. Jadi kalau tadi Pak Edi sudah menyampaikan bahwa Pak Edi sudah punya pasukan yang siap bekerja untuk pencegahan luka diabetes. Kemudian dari policy maker dari pemerintah sudah menyiapkan regulasi-regulasinya, dan dari BPJS sudah juga menyiapkan, ya walaupun ini masih disempurnakan lagi untuk coverage-nya, dan ini pengalaman dari Malaysia seperti itu. Dan yang terpenting sekarang adalah ketika sudah ada personil siap, sudah ada regulasinya, sudah ada coverage dari BPJS, yang terpenting sekarang adalah bagaimana tenaga kesehatan itu siap secara mental, secara ilmu, dan siap secara prakteknya. Dan ini pertanyaannya untuk Ibu Wida sebagai Direktur Program Indonesia ETNEP, bagaimana menyiapkan itu? Bogor Center Bogor menyiapkan itu di program ETNEP-nya, monggo silahkan Bu. Terima kasih moderator, izin juga Bapak Ibu yang hadir di depan, terima kasih sekali atas sokongannya yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan boleh? Juga sokongan luar biasa dari sahabat ASEAN yang hari ini diwakilkan oleh Profesor Aziz Nater, terima kasih sudah hadir. Dan juga dari Malaysian Professional, Dr. Nizam sudah hadir di sini. Jadi insya Allah bisa lihat betapa semangatnya Indonesia, terutama program yang sudah dilakukan oleh kita selama 17 tahun. Jadi kalau boleh kami sampaikan bahwa program kita adalah Indonesian ETNEP atau Indonesian Wound Ostomy Continence Program yang memang sudah berjalan 17 tahun. Saat ini kami menilik bahwa program untuk penanganan perawatan luka modern yang seperti disampaikan oleh Bapak Presiden namanya Moist Wound Healing. Ini Bapak Presidennya beda ya, ibu-ibu dokter nih ya. Ini Presiden INWCCA, bukan Presiden Indonesia nih ya. Jadi memang kegiatan yang kita lakukan saat ini, kemarin kita sudah launch program Certified Wound Care Clinician Program yang merupakan program yang juga diampu oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan alhamdulillah untuk 5 tahun berikutnya Wound Care Indonesia juga mendapatkan akreditasi A dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan kemudian disetujui untuk melanjutkan program berikutnya yang bisa dibuka oleh, maksud saya bisa memiliki students atau murid yang juga dari dokternya. Karena kami sudah bekerja sama juga secara internasional, jadi mungkin nanti lecture-nya atau pengajar-pengajarnya itu akan lebih mendunia, lebih seluruh dunia itu bisa ikut. Terus kemudian jadi kita sedang menyiapkan pembelajaran yang berupaya untuk penanganan mulai dari preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan juga paliatif. Nah, jadi 5 upaya itu mudah-mudahan ini juga bisa menjadi update buat kawan-kawan semua, terutama yang tergabung di INWCCA, untuk segera gitu ya, mengupdatekan ilmunya kembali. Terima kasih juga sudah datang di konferensi ini, tapi ingat sekali lagi bahwa memang seperti yang dikatakan oleh Ibu Dinas dan juga Dr. Rita, bahwa yang paling penting adalah Bapak Ibu memiliki kompetensi sehingga penanganan masalah ulkus kaki diabetikum itu tepat, ya, sesuai dengan prosedur sehingga tidak memakan biaya yang terlalu tinggi. Jadi memang momoknya saat ini di masyarakat kita, petugas yang melakukan perawatan luka itu banyak yang belum memiliki kompetensi perawatan luka, dan itu juga menjadi sandungan buat pemerintah terutama ya, kalau misalnya petugas kesehatannya belum memahami sehingga pembiayaan menjadi lebih tinggi. Dan kami berharap bahwa lulusan-lulusan dari Wound Care Indonesia yang tergabung dalam INWCCA atau Indonesian Wound Care Clinician Association ini itu bisa menjadi partner negara untuk mengatasi masalah ulkus kaki diabetikum,
dan terutama juga prevention masalah tersebut sehingga kasus yang tinggi di Indonesia itu bisa diturunkan. Dan terima kasih untuk BPJS ini Dokter Rita sudah 3 hari kalau boleh saya laporkan Ibu Dinas 3 hari mengikuti konferensi ini dan melihat bagaimana ternyata kompetensi perawatan luka mulai dari preventif sampai paliatif itu memang membutuhkan sesuatu yang berbeda ya Dok. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa tersampaikan di pimpinan. Jadi memang kita membutuhkan kompetensi untuk itu. Mungkin itu Pak moderator. Silakan. Baik, terima kasih. Tapi boleh saya diputarkan videonya enggak? Boleh. Tapi gini, kalau diputarkan video masih ada di sini kan nanti nggak fokus ya. Nah gitu. Tapi sebelumnya kita applause dulu buat beliau-beliau yang sudah ada di depan, memberikan inspirasi buat kita semuanya dan kami persilahkan untuk bisa turun terlebih dahulu. Ya. Oh mau foto dulu. Boleh foto di sini dulu para pembicara, boleh diambil gambarnya dulu. Iya. Nanti sekarang aja nggak apa-apa berdiri dulu. Yang silakan ambil fotonya. Sebelumnya dilanjutkan dengan pemberian cenderamata dari panitia. Pada Pak Asrizal mewakili dari Indonesia Wound Care Clinician Association untuk menyerahkan